Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulani Rizky Ardi dengan NIM 210112778 dari Prodi Psikologi 2021 Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membagi ilmu mengenai pola kalimat dasar pada ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia semester pertama. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Berikut adalah outline pembagian submateri dari materi pola kalimat dasar. Yang pertama, pengertian kalimat dasar. Yang kedua, unsur-unsur kalimat dasar. Dan yang ketiga adalah pola kalimat dasar. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan submateri yang pertama, yaitu pengertian kalimat dasar. Kalimat dasar adalah kalimat yang mengandung informasi utama dalam struktur inti dan tidak atau belum mengalami perubahan. Nah, untuk mengembangkan kalimat dasar ini, dibuatlah pola kalimat untuk membakukan aturan penulisan kalimat. Pola kalimat dibentuk dengan menambahkan pola kalimat lain atas dasar penggunaan kalimat dasar. Submateri selanjutnya yaitu unsur-unsur kalimat. Pada submateri unsur-unsur kalimat ini, terdapat beberapa pembagian dari unsur-unsur kalimat. Yang pertama yaitu subjek, yang biasa dilambangkan dengan huruf S. Subjek merupakan unsur yang membentuk kalimat utuh dan sempurna. Subjek itu sendiri adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu sebagai petunjuk pelaku yang melakukan atau terlibat dalam suatu pekerjaan. Subjek pada umumnya berupa kata benda seperti orang, binatang, dan benda. Misalnya nama orang seperti Hairi, Azri. Lalu ada saya, dia, ayah, kakak, kucing, zebra, kampus, bola, dan sebagainya. Yang kedua yaitu predikat yang biasa dilambangkan dengan huruf P. Predikat adalah suatu kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh unsur subjek dalam sebuah kalimat. Predikat biasanya terdiri dari kata-kata kerja, misalnya menyapu, meminum, menulis, mengetik, mengangkat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu objek, yang biasa dilambangkan dengan huruf O. Objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek melalui predikat. Bisa dikatakan, objek adalah sebagai korban dari tindakan subjek. Objek terdiri dari kata benda, misalnya kami, kita, sepatu, semut, pena, dan lainnya. Selanjutnya adalah keterangan yang biasa dilambangkan dengan huruf K. Keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, dan kapannya peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat terjadi. Keterangan dalam kalimat berfungsi sebagai penambah atau pelengkap saja. Keterangan bisa diletakkan di depan maupun di belakang kalimat. Keterangan dalam kalimat dapat berupa yang pertama, keterangan waktu. Contohnya, nanti siang, besok, minggu lalu, dan lain-lain. Yang kedua, keterangan tempat. Contohnya, di kampus, di rumah, di kelas, di jalan, dan lain-lain. Lalu keterangan alat. Contohnya, mengendarai motor, dengan mobil, menggunakan cangkul, dan lain-lain. Lalu keterangan cara. Contohnya, dengan semangat, dengan gembira, dengan serius, dan lain-lain. Dan ada keterangan tujuan, misalkan supaya pintar, agar kuat, supaya rapi, dan lain-lain. Dan keterangan penyerta. Contohnya bersama temannya, bersama kakaknya, ditemani ibunya, dan lain-lain. Dan unsur kalimat yang terakhir yaitu pelengkap atau biasa disimbolkan dengan kata pel, P-E-L. Pelengkap adalah unsur kalimat yang melengkapi unsur-unsur lainnya untuk menambahkan atau menjelaskan arti atau keterangan. Pelengkap dalam sebuah kalimat fungsinya sama dengan objek, tetapi yang membedakannya adalah pelengkap tidak dapat dijadikan atau dirubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Pelengkap biasanya terletak setelah predikat atau setelah objek. Misalnya, Hairi membeli celana baru di toko pakaian.
Nah, kita lanjut pada submateri selanjutnya, yaitu pola kalimat dasar. Pada pola kalimat dasar ini terdapat 8 buah pola yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu SP. Pola kalimat ini merupakan pola kalimat dasar yang terdiri dari subjek dan predikat. Predikat yang digunakan dapat berupa kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Contohnya, Hairi sedang membaca. Hairi adalah subjek yang melakukan pekerjaan membaca. Sedangkan membaca adalah pekerjaan yang sedang dilakukan. Predikat pada contoh ini termasuk predikat kata kerja. Yang kedua yaitu SPO. Pola kalimat ini merupakan pola kalimat dasar yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek berupa nomina atau frasa nomina. Contohnya, Azri mencuci baju. Yang menjadi subjek adalah Azri, pekerjaan yang dilakukan adalah mencuci sebagai predikat, yang dicuci atau dikenai pekerjaan adalah baju sebagai objek. Yang ketiga yaitu SPPEL. Pola kalimat ini merupakan pola kalimat dasar yang terdiri dari subjek, predikat, dan pelengkap. Biasanya pelengkap berupa kata sifat. Contohnya, mereka berlatih upacara. Mereka sebagai subjek melakukan kegiatan berlatih sebagai predikat. Dan yang latihan adalah upacara sebagai unsur penjelas. Yang keempat yaitu SPOPEL. Pola kalimat ini merupakan pola kalimat dasar yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, dia minum air yang panas. Dia sebagai subjek, minum merupakan kegiatan predikat, air adalah objek yang diminum. Yang panas adalah penjelas dari air yang menjadi objek. Yang kelima yaitu SPK. Pola kalimat ini merupakan pola kalimat dasar yang terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya, kakak datang dari Yogyakarta. Kakak sebagai subjek melakukan pekerjaan, lalu pekerjaan yang dilakukan kakak adalah datang sebagai predikat. Keterangan yang dipakai adalah Yogyakarta sebagai nama atau tempat daerah. Yang keenam yaitu SPOK. Pola kalimat ini merupakan pola kalimat dasar yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, ayah membeli motor tadi siang. Ayah menjadi subjek karena melakukan pekerjaan, yaitu membeli sebagai predikat. Yang dibeli ayah adalah motor sebagai objek. Keterangan waktunya adalah tadi siang. Yang ketujuh yaitu SPPLK. Pola kalimat ini merupakan pola kalimat dasar yang terdiri dari subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, tubuhnya bercucuran keringat karena takut. Subjeknya adalah tubuhnya. Yang bercucuran keringat adalah sebagai predikat. Yang bercucuran adalah yang keringat adalah sebagai pelengkap. Lalu karena takut adalah keterangan kalimat. Pola yang terakhir yaitu SPOPLK. Pola kalimat ini merupakan pola kalimat dasar yang terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, adik makan nasi panas dengan lahap. Adik menjadi subjek, yaitu yang melakukan pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan adalah makan, sebagai predikat. Yang dimakan adalah nasi, sebagai objek. Panas adalah pelengkap dari kata sifat nasi. Dengan lahap adalah keterangan cara. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi pola kalimat dasar. Banyak maaf, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.